Guru Hebat Indonesia. Perkenalkan, saya Edwina Malina, pengajar Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial SMK Negeri Wonosari. Untuk berpartisipasi dalam kegiatan EGIS 2025, saya akan membagikan kegiatan inovasi yang telah saya lakukan di kelas. Mengajar Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau yang lebih dikenal dengan IPAS di SMK merupakan suatu tantangan tersendiri. Kenapa demikian? Karena pembelajaran di SMK itu harus identik dan harus dilakukan untuk mengasah soft skill siswa. Sehingga saya memiliki inovasi untuk membuat pembelajaran IPAS berbasis proyek, yakni membuat buku cerita anak, khususnya pada materi bumi dan antariksa. Sasaran dari inovasi ini adalah siswa desain komunikasi visual angkatan ketiga yang sekarang berada di semester ke-6. Mekanisme yang saya susun untuk melakukan inovasi ini, yang pertama melakukan pengantaran konsep, yaitu saya harus menjelaskan secara klasikal memang tentang konsep dasar bumi dan antariksa. Gimana konsep dasar bumi dan antariksa ini ketika anak-anak nantinya dituangkan dalam ilustrasi bergambar tetap harus sesuai dengan prinsip yang ada di fisika. Sebagai contoh misalkan ukuran nanti ketika mereka membuat ilustrasi, matahari harus paling besar, bumi lebih besar daripada bulan, dan bulan menjadi yang terkecil di antara ketiganya, seperti itu. Atau bagaimana urutan planet-planet dan bagaimana sistem gravitasi, sistem terjadinya siang dan malam, dan rotasi bumi itu harus sesuai dengan ilmu fisika. Kemudian yang kedua, saya membuat penulisan naskah cerita. Di sini memang yang membuat naskah cerita masih saya selaku guru, karena kami berorientasi produk dari proyek ini merupakan buku. Nantinya kami ingin melakukan publikasi secara umum dan komersial, di mana kami ingin buku kami ini juga bersertifikasi ISBN, di mana ternyata setelah kami berkonsultasi dengan publikasi umum, yang saya maksud di sini adalah penerbit, untuk mendapatkan ISBN maka harus ada penulis tunggal meskipun ilustratornya banyak, sehingga diputuskan saya selaku guru pengajar yang membuat draft cerita. Kemudian untuk mekanisme selanjutnya yang ketiga yaitu pembagian naskah cerita. Jadi dari draft cerita yang saya buat, kemudian saya membagikan naskah tersebut kepada setiap murid. Jadi setiap murid itu nanti akan mendapatkan satu halaman cerita yang nantinya harus mereka ubah menjadi ilustrasi atau layout dari buku. Dan langkah yang keempat yaitu membuat ilustrasi dan desain. Jadi setelah mereka mendapatkan draft naskah cerita, mereka mengolah menjadi layout buku sesuai dengan kreativitas imajinasi mereka masing-masing dengan tema dan konsep yang sudah disepakati. Jadi icon atau tokoh yang ditampilkan dari halaman pertama sampai akhir tetap sama hasil kesepakatan mereka berkomunikasi dan berdiskusi. Tema yang digunakan juga sama dari halaman pertama sampai terakhir. Jadi mereka memang punya kebebasan berkreativitas, tetapi dengan batasan-batasan agar buku ini tetap harmonis dan sinkron dari halaman pertama hingga terakhir. Kemudian langkah kelima yaitu melakukan presentasi dan evaluasi. Presentasi dan evaluasi di sini juga sebagai sarana untuk membuat buku ini bisa sinkron dan harmonis. Karena kami melakukan presentasi dan evaluasi dari halaman pertama, kemudian dilanjutkan halaman kedua. Jika kami membandingkan apakah bisa nyambung ya antara halaman 1, 2, halaman 3, 4 dan seterusnya. Nanti ketika hasil karya seorang siswa, wah ini nggak nyambung, mungkin desainnya terlalu lebih menonjol daripada temannya, terus pewarnaannya ternyata berbeda dari temannya. Ini mereka harus ada mengalah di sini. Artinya kerja tim di sini menurunkan ego, menyamakan dengan tema yang sudah ditentukan. Jadi benar-benar di ilustrasi dan desain ini merupakan part yang penting dalam buku ini. Mereka akan saling memberikan masukan, saran, mengevaluasi, memberi kritik yang membangun antar temannya sehingga nanti bisa menjadi satu kesatuan buku yang harmonis. Kemudian harapannya pada langkah mekanisme yang keempat ini yaitu ilustrasi dan desain, setelah kami menyelesaikan part ini, harapannya buku ini dinyatakan selesai. Jadi ketika kami sudah melakukan presentasi dan evaluasi, dinyatakan buku ini selesai. Kemudian langkah berikutnya yakni melakukan publikasi sederhana. Nah, kami merancang dua cara untuk melakukan publikasi buku ini. Yang pertama yang kami upayakan adalah penerbitan secara umum dan komersial melalui penerbit. Kemudian jika memang ini dirasa mungkin sulit atau terjadi kendala ke depannya, sekarang kami masih dalam proses editor dari penerbit, sehingga kami belum tahu apakah ini akan lolos editor atau harus seperti apa, kami belum tahu karena masih masuk proses editor. Harapannya sih bisa lolos, bisa diterbitkan secara umum dan bisa mendapatkan ISBN. Tapi jika nanti sampai terjadi kemungkinan buruk buku ini tidak lolos editor dan tidak bisa mendapatkan ISBN, kami akan tetap menerbitkannya di dalam internal sekolah. Kami bisa bekerjasama dengan Budi yang sudah bekerjasama dengan TKV. Kami akan menerbitkannya secara pribadi dan nanti bisa kami
publikasikan secara digital ataupun cetak dalam skala kecil dulu tentunya. Tapi harapannya secara luas, yakni kami bisa mempublikasikan secara umum dan komersial. Kerjasama untuk mewujudkan inovasi ini yang telah saya lakukan pertama-tama yakni saya berkolaborasi antar guru, terutama saya selaku guru kelas, saya berkolaborasi dengan guru produktif yang mendampingi anak-anak dalam pembelajaran penggunaan aplikasi atau software untuk desain grafis. Di sini peran guru produktif sangat penting karena ketika mereka sudah memasuki fase desain layout buku, sedikit banyak mereka akan berkomunikasi, bertanya atau menghubungi guru produktifnya untuk memecahkan masalah mereka dalam penggunaan aplikasi tersebut. Karena saya selaku guru IPA, saya hanya di sini sebagai fasilitator untuk mendampingi mereka dalam pembuatan konsep ilustrasi. Kalau untuk masuk ke desain layout, saya sedikit membantu mereka karena kemampuan saya di desain grafis sendiri juga sangat terbatas. Sehingga memang yang lebih berperan di sini adalah untuk pendesain layout lebih ke guru produktif. Jadi kolaborasi antar guru ini sangatlah penting. Kemudian kerjasama berikutnya adalah internal dalam sekolah, yakni di sini nanti fungsi kerjasama internal di lembaga sekolah ini sangat penting, terutama ketika kami sudah memasuki proses publikasi dan komersial. Karena sasaran kami, jika memang kami tidak bisa meng-guide atau bekerja sama dengan penerbit, yang jelas sasaran utama publikasi dan penjualan dari buku ini warga sekolah. Otomatis kerjasama internal lembaga sekolah sangatlah penting, terutama nanti yang akan kami sasar sebagai marketing atau pasar dari buku kami. Dan kerjasama yang terakhir yaitu kerjasama internal. Untuk skala kecil adalah Dudi atau tempat percetakan kami yang kebetulan sudah bekerja sama dengan sekolah kami. Jika nantinya memang buku ini belum bisa tercetak oleh penerbit ya, tapi kalau buku ini sudah bisa tercetak oleh penerbit, berarti kerjasama eksternal kami lebih berfokus ke penerbit. Bagaimana buku ini bisa diterbitkan dan mendapatkan sertifikasi ISBN. Demikian inovasi yang bisa saya bagikan, yakni inovasi pembelajaran berbasis proyek, pembuatan buku cerita anak. Semoga inovasi yang telah saya lakukan di kelas bisa menginspirasi Bapak Ibu guru hebat semuanya dan bisa diimplementasikan dan diadaptasi sesuai mata pelajaran masing-masing. Akhir kata saya ucapkan salam guru hebat Indonesia.